Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabipun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Prasetyo, Sarjana Pendidikan Jasmani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hari ini saya sedang bersama dengan pimpinan sekolah di mana tempat saya mengajar, yaitu Bu Hajah Sri Mustika Ningsih SPD. Dan hari ini juga saya akan melakukan wawancara dengan Bu Kepala Sekolah terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu di tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bagi seorang pemimpin pembelajar. Dan wawancara ini saya akan rekam dan akan saya upload di salah satu channel YouTube saya. Oke, Ibu, selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Gimana Pak Sigit? Jadi gini, Bu, saya ini mau minta waktu Ibu dengan ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan ini. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal pembukaan saya, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dan dalam arti pemimpin pembelajaran di sini adalah sebagai Ibu sebagai kepala sekolah. Boleh. Ya. Oke, terima kasih Bu ya sebelumnya. Ya. Baiklah Bu, kita langsung ke pertanyaan pertama ini. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita mungkin akan satu-satu dulu ya Bu ya. Ya. Jadi ini pertanyaan pertama gini. Jadi selama Ibu menjabat sebagai seorang kepala sekolah, ini sudah periode kedua ya Bu ya? Periode kedua. Alhamdulillah. Ya. Ini selama Ibu menjabat kepala sekolah sampai dengan periode kedua Ibu, ketika ada kasus yang kemudian itu merupakan dilema atau rujukan moral, cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut seperti apa? Baik Pak Sigit ya. Ini selaku CGP angkatan berapa Sigit? Angkatan 7. Angkatan 7. Semoga sukses Pak Sigit. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya menjawab pertanyaan Pak Sigit tadi, cara mengidentifikasi kasus-kasus rujukan moral sebetulnya lebih mudah karena sudah terlihat benar atau salahnya. Itu Pak Sigit ya. Nah, yang jadi pegangan utama mengidentifikasi adalah dengan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dengan Pak Sigit ya, atau norma-norma yang berlaku sesuai dengan jenis kasusnya. Pak Sigit. Sedangkan untuk dilema etika, cara saya mengidentifikasi adalah apabila muncul kasus, Pak Sigit ya, yang memiliki kemungkinan moral, yang sama-sama benar, tapi memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan. Gitu Pak Sigit ya. Artinya kalau saya boleh tarik sedikit kesimpulan itu, kasus untuk misalnya rujukan moral itu harus memperhatikan peraturan itu ya. Artinya peraturan yang berlaku di sekolah kita ya. Terima kasih. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Jadi selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Jadi ada dua kepentingan, misalnya kepentingan A dengan kepentingan B itu sama-sama benar, terus dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak Sigit, selama kami memimpin, selama kami menjadi kepala sekolah, tadi Pak Sigit ya. Tentunya dalam mengambilkan pengambilan keputusan itu dengan didasarkan atas rasa tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah dan berpusat pada siswa tentunya. Itu Pak Sigit. Ya, dua poin itu penting. Berarti harus berpusat pada siswa itu. Betul. Kalau saya tarik kesimpulan itu yang paling utama adalah siswa. Iya, karena memang kita di lembaga pendidikan sekolah. Oke Bu, kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Boleh. Ya. Ini pertanyaan berikutnya. Nah, setelah tadi Ibu
tahu gitu misalnya. Jadi pengambilan keputusan itu harus dijalankan dasarnya apa. Nah, ini langkah-langkah setelah itu dasarnya Ibu tahu. Nah, langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini ketika misalnya mendapatkan kasus-kasus seperti dilema etika, itu seperti apa Bu? Ya. Langkah-langkahnya? Baik Pak Sigit, selama kami menjabat di sini ya, tentunya langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan Pak Sigit ya. Yang pertama, melihat nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu apa saja. Oh yang bertentangan ya? Iya, itu pertanyaan itu yang pertama Pak Sigit. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, siapa saja yang terlibat. Jadi pihak-pihaknya gitu. Iya, kita identifikasi dulu. Oh, ya, gitu ya. Lalu mengumpulkan fakta-fakta dalam kasus ini. Apa faktanya? Oh, nilai kebenarannya ya? Nah, betul ya. Lalu menguji keputusan terhadap kasus itu benar atau salah. Berarti perlu diuji ya? Perlu diuji ya. Misalnya uji legal, uji aplikasi ya, uji regulasi atau uji institusi itu. Baru mengambil keputusan. Begitu Pak Sigit. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Kita lanjut ya Bu, ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan sudah ada prosedur Bu, ada langkah-langkah. Nah, selama ini berdasarkan pengalaman Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif? Jadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita lihat jenis apa itu kasusnya. Ya, kita lihat kasusnya Pak Sigit. Jika itu kasus itu harus segera ditindaklanjuti, maka kita segera tindaklanjuti, tidak bisa melulur waktu. Harus selesai saat itu, selesaikan. Tapi manakala kasus tersebut memerlukan banyak pihak, ya, melibatkan banyak orang, baik di dalam apa ini warga sekolah maupun di luar warga sekolah, itu kita perlu bentuk tim dulu. Kita cari waktu yang tepat begitu. Bagaimana bisa menghadirkan mereka, gitu, supaya permasalahan itu bisa tuntas. Berarti kan melihat itu permasalahannya seperti apa dulu ya? Permasalahannya seperti apa dulu untuk gitu, bisa ya. menyelesaikan. Ya, betul Pak Sigit. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan, hambatan, kesulitan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Ibu pernah mengalami kesulitan atau hambatan apa, atau tantangannya seperti apa gitu? Kalau misalnya ada kasus-kasus dilema etika. Iya, betul Pak. Benar sekali Pak Sigit, punya banyak sekali tantangan dan hambatan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah ya. Apalagi itu masalahnya sangat berat misalnya. Itu tentunya ya banyak. Artinya kita dalam misal contoh nih, dalam menghadirkan pihak-pihak yang terlibat itu perlu misalnya menghadirkan orang tua atau orang luar, itu yang sangat sulit. Itu waktu ya, mencari waktu yang tepat untuk mengumpulkan semua pihak yang itu sangat sulit. Menghubungi yang bersangkutan kadang-kadang sulit. Nah itu hambatannya. Kemudian mungkin anak-anak yang bersangkutan juga ya kadang-kadang yang terlibat juga kadang-kadang ya untuk ditemukan itu juga agak sulit ya gitu kira-kira. Oke Bu, kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Ini semakin menarik obrolan. Iya, silakan. Jadi, nah sekarang gini, kalau tadi kita bicara tantangan, bicara efektif, nah sekarang gini, di setiap kasus kan pasti kadang ada yang terjadi tiba-tiba, ada yang terjadi beberapa hari berlarut-larut. Nah sekarang apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat ketika melihat kasus tersebut atau menemui kasus, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik Pak Sigit, tentunya kami selama di sekolah ini tentunya Pak Sigit ya. Dalam menyelesaikan masalah itu tentunya kita memiliki prosedurnya. Iya, tata cara itu. Prosedur yang saya lakukan ketika menemukan kasus dilema etika di sekolah, seperti Pak Sigit ya, yang saya pimpin ini, terlebih dahulu pastikan dulu nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut, ya. Lalu memanggil pihak-pihak yang terlibat. Tadi kita undang dulu, biar terlihat siapa-siapa saja kita undang, gitu ya.
Lalu ketika itu masalahnya, ya tadi kembali lagi masalah yang kecil atau besar. Kalau kalau kita perlu masalah itu perlu waktu yang lama, tentu kita buat tim. Oh, perlu tim dari guru-guru atau dari staf yang lain. Ya? Jadi tidak bisa kita selesaikan sendiri. Begitu ya. Dan bisa jadi dengan adanya tim kan ada masukan dari betul sekali masukan benar sekali ya. Oke Bu, kita ke lanjutnya ya Bu ya. Boleh. Pertanyaan berikutnya Bu. Ya. Nah ini soal ini, jadi selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Misalnya ada seseorang yang membantu atau selama ini faktor apa saja gitu. Ya tentu Pak Sigit ya. Tentunya. Nah, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika tersebut, ya itu ya. Artinya semua yang terlibat dalam kasus tersebut mau diajak bermusyawarah dan bermufakat tentunya agar kasus tersebut bisa segera teratasi. Gitu. Jadi musyawarah dan mufakat. Gitu kira-kira ya. Sehingga ini Pak Sigit memiliki kontrol emosi yang baik tentunya itu ya. Artinya kalau punya kontrol yang baik, masalahnya kan akan diselesaikan dengan damai ya, tidak perlu marah-marah, tidak perlu melibatkan emosi, dan justru akan memperburuk masalah gitu ya. Betul sekali, ya. Oke. Nah, selama Ibu menjabat nih, alhamdulillah sudah 2 periode nih Bu di sekolah kita. Ibu punya contoh kasus tidak yang kasus dilema etika yang mungkin selama ini pernah Ibu alami atau akhir-akhir ini Ibu alami? Tentunya selama saya menjabat banyak sekali cuman yang akhir ini yang baru ini Pak Sigit kebetulan ini berbarengan dengan ujian kegiatan sekolah ini beberapa waktu yang lalu beberapa anak itu bersama pembinanya itu menyampaikan Bu anak ini mau kegiatan lomba. Lomba itu sedangkan ini mau kegiatan sekolah. Ujian sekolah kan itu hal yang membuat saya menimbulkan dilema ya. Waduh, salah satu sisi anak mau ujian, tapi di mana satu sisi anak pengen berprestasi. Betul. Nah kan gitu Pak Sigit ya. Artinya kita lihat eventnya dulu. Nah saya tanya eventnya tingkat apa, untuk apa nih? Kalau ketika eventnya itu mungkin itu event kabupaten atau provinsi, ya mungkin kami melihat kami memiliki siswa tadi agar berprestasi. Nah untuk kegiatan ujiannya mungkin nanti bisa melakukan ujian susulan. Kayak semacam skala prioritas ya Bu. Betul. Prioritasnya kegiatan itu di level mana? Sehingga bisa ditingkat tidak gitu. Kalau kira-kira masalah ini hanya level ini, udah. Persahabatan nggak perlu ya Pak, perlu meningkatkan pelajaran. Ini dulu kita lebih utamakan yang ujian sekolah. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kita sampai di ujung pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ini. Boleh. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, yang sudah kita obrolkan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Ya, Pak Sigit, benar sekali Pak Sigit. Artinya pelajaran yang dapat saya petik adalah bahwa setiap pengambilan keputusan itu harus berpusat pada siswa. Tentunya ya, bertanggung jawab, kepala sekolah tentunya Pak Sigit ya. Selalu pertimbangkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai moral itu Pak Sigit ya, dan merupakan keputusan terbaik yang mampu diterima oleh semua pihak yang terlibat tentunya. Begitu kira-kira Pak Sigit? Artinya ini tentu bisa diterima dan ini bisa jadi sebuah pembelajaran buat saya ketika nanti saya menghadapi kasus-kasus dilema etika misalnya ketika saya belajar atau ketika saya nanti menjadi pemimpin atau ketika malah kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih banyak Bu karena kita sudah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah sampai di pertanyaan akhir. Terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya mohon izin undur diri Bu karena masih ada jadwal untuk mengajar. Baik. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabipun. Perkenalkan nama saya Sigit Budi Prasetyo.
Saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Angkatan 7. Pada hari ini, saya akan melakukan percakapan untuk menyelesaikan tugas pada modul 3.1, yaitu demonstrasi seksual, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada hari ini, saya juga sudah bersama Bapak Nakolo dari SD Negeri 2 Girikaton, Kabupaten Lampung Timur. Selamat sore Pak Nakolo. Selamat sore Pak Sidit. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi sebagai perkenalan Pak Nakolo, jadi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana tentang cara-cara Bapak, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa Pak ya Pak Nakolo ya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa kita akan nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nanti silakan Pak Nakolo untuk menjawab sesuai dengan pengalaman Pak Nakolo sebagai seorang kepala sekolah atau sekarang pemimpin belajar. Oke Pak Nakolo ya? Bisa kita mulai Pak Nakolo ya? Bisa. Tidak mengganggu waktunya tadi? Tidak. Alhamdulillah. Kita kalau gitu kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya, cara mengidentifikasi kasus-kasus rujukan moral tentunya lebih mudah karena sudah terlihat benar atau salahnya. Jadi pegangan utama mengidentifikasi adalah dengan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku sesuai dengan jenis kasusnya Pak Sigit. Iya. Terus yang kedua, sedangkan untuk dilema etika, cara saya mengidentifikasi masalah adalah apabila muncul kasus yang memiliki kemungkinan moral yang sama-sama benar, tapi memiliki nilai-nilai saling yang bertentangan. Oh, berarti ada dua teknik ya Pak? Ada Iya, dua cara berdasarkan ada kasusnya. Kasus itu masuk kasus rujukan moral atau kasus yang termasuk adalah dilema etika. Etika, ya. Oke Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya ini. Nah ini pertanyaan tentang bagaimana cara Pak Nakolo berdasarkan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah itu cara dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan itu diambil dengan cara yang A atau diambil dengan cara yang B? Bagaimana Pak kalau masalah cara Bapak mengambil keputusan? Iya. Dalam saya mengambil keputusan, biasanya Pak Sigit dengan cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya dengan didasarkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah tanggung jawabnya dulu. Iya. Ya. Yang kedua nanti kita harus berpusat kepada siswa. Dan yang ketiga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan tentunya Pak Sigit. Artinya tetap fokus utama itu harus berpusat pada siswa ya Pak? Iya. Utama. Nah, kita ke pertanyaan nomor 3 ya Pak Nakolo. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini, kalau tadi kan cara Bapak Ya. mengambil keputusan. Sekarang langkah-langkahnya Pak, langkah-langkah untuk pengambilan keputusan itu step by stepnya atau prosedurnya itu seperti apa? Ya, iya. Dalam langkah-langkah mengambil keputusan yang pertama ya saya laksanakan biasanya sih melihat nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu apa saja Pak Sigit. Ini kasus tentunya yang berhubungan dengan dilema etika ya Pak ya? Betul. Yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat. Oke. Terus yang ketiga biasanya mengumpulkan fakta-fakta dalam kasus ini Pak Sigit. Terus menguji keputusan terhadap kasus itu benar atau salah ya, uji legal, uji aplikasi, Iya. serta intuisi dan uji regulasi Pak Sigit. Oke, berarti memang butuh langkah-langkah yang Ya. tepat ya Pak dalam pengambilan keputusan. Pak Nakolo, kita lanjut ya Pak Nakolo ke pertanyaan berikutnya. Nah ini pada saat pengalaman Pak Nakolo sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kan ada tantangan-tantangan ya Pak ya? Iya, Ada pasti. tantangan atau hal-hal yang mendukung tentang keputusan. Nah, kita akan bicara tentang yang hal-hal yang sifatnya bisa membuat keputusan itu paling efektif, lebih cepat atau efektif untuk segera diselesaikan itu apa? Kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika, yang kemudian keputusan itu harus secepatnya diselesaikan, itu yang paling efektif apa? Nah, yang pertama itu ya kita harus cepat menentukan waktu ya Pak Sigit ya. Dalam masalah ini tidak tertunda-tunda. Nggak perlu ragu Ya, segera diselesaikan. Yang kedua, kita melibatkan pihak-pihak yang terkait
Ya contohnya ya guru, bahkan kita juga melibatkan komite seperti itu Pak Sigit. Jadi ya kita duduk bareng, kita selesaikan masalah itu dengan cara bermusyawarah. Gitu. Oke, Nakula. Bagus sekali ya Pak. Berarti kita akan bisa lanjut ke pertanyaan. Nah, Pak Nakula, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Nakula. Kalau tadi kan tentang hal-hal yang membantu, yang efektif untuk pengambilan keputusan hubungannya dengan dilema etika. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tentunya juga punya tantangan ya Pak. Iya, Tantangan atau halangan atau rintangan ketika pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, selama Bapak Nakula menjadi kepala sekolah ini, salah satu tantangan yang terberat apa Pak tentang pengambilan keputusan ini? Tantangan ya yang pertama itu terutama ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan itu antara pemain satu dengan guru yang lain itu kadang berbeda pendapat ya, dua pihak itu berbeda pendapat karena mereka saling mempertahankan ide dan pendapat mereka sendiri. Merasa paling benar salah satu pihak. Kadang karena ya mereka merasa pendapat mereka paling benar. Terus kadang itu jadi penghambat Pak Sigit karena kita juga dalam berkumpul atau bermusyawarah itu menentukan waktu juga Kak, sulit mengumpulkan mereka itu. Mendatangkan kedua belah pihak dalam waktu yang bersama gitu ya Pak. Iya, itulah kira-kira tanda-tanda yang saya alami di sekolah. Dari beberapa pertanyaan kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Ini kita sekarang ke pertanyaan yang ke-7 kalau nggak salah ya Pak, atau ke-6 ya. Ini pertanyaannya tentang itu Pak. Jadi selama pengambilan keputusan yang hubungannya dengan dilema etika, ada nggak orang atau pihak atau faktor-faktor yang bisa membantu atau mempermudah dalam Pak Nakula sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Ya, menurut saya sih Pak Sigit yang pertama itu adalah dalam kita menghadapi suatu masalah itu saya cenderung gimana cara masalah itu cepat terselesaikan dengan baik. Dengan cara ya kita harus bermusyawarah dengan teman, dengan sama guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah harapan saya dengan kita bermusyawarah itu putusan yang kita ambil dapat memuaskan atau dapat diterima semua pihak dengan baik. Mungkin itu sih menurut saya Pak Sigit. Baik Pak Nakula. Tadi kan Pak Nakula sudah menjawab tentang beberapa hal yang sangat mendukung ya Pak tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah sekarang kalau kemudian ada masalah itu, entah itu masalah itu timbul kapanpun, prosedur dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus atau masalah-masalah dilema etika, kalau di sekolah Bapak kayak mana Pak prosedurnya? Prosedur ya, langkah-langkah ya. Yang pertama saya lihat dulu permasalahannya Pak Sigit. Kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan dengan cepat ya segera saya selesaikan. Namun kalau masalah itu memang saya nilai besar atau berat, itu saya harus mengambil langkah-langkah Pak Sigit. Iya. Yang pertama itu tentunya saya harus koordinasi dengan dewan guru. Jadi melibatkan dewan guru ya. Jika itu masih dirasa masih kurang ya saya melibatkan komite Pak Sigit. Perwakilan orang tua wali. Ya, dengan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan permasalahan itu agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Berarti kan tetap harus kalau kemudian dilihat dulu kasusnya ya Pak. Iya. Masalahnya kalau bisa diselesaikan langsung diselesaikan, kalau tidak tentunya membutuhkan saran dan masukan dari beberapa pihak itu. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kita sampai di pertanyaan. Jadi dari obrolan kita dari tadi Pak, dari awal sampai hari ini, sampai obrolan terakhir ini, pertanyaan terakhir ini, nilai-nilai apa sih Pak yang bisa diambil dari obrolan kita tentang pengambilan keputusan ini Pak? Yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah ya ketika kita menemui suatu permasalahan Pak Sigit, ya kita harus selesaikan dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua ya kita harus musyawarah agar masalah tersebut terselesaikan dengan baik. Yang ketiga ya harapan saya sih Pak Sigit, jika kita memang ada masalah itu harus kita selesaikan dengan segera dan mencari waktu yang tepat gitu, agar masalah ini tidak berlarut-larut, dapat selesai dengan baik. Berarti memang butuh sebuah pemahaman, butuh prosedural ya Pak. Iya. Sudah juga harus melihat kasusnya seperti apa, harus melibatkan banyak orang ketika kasus itu memang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Oke Pak Nakulo, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Sigit. Mudah-mudahan pengalaman Pak Nakulo sebagai kepala sekolah mampu menjadi inspirasi buat saya. Syukur-syukur saya bisa mengikuti jejak Pak Nakulo sebagai kepala sekolah. Minimal ini menjadikan pengalaman saya ketika nanti saya mengalami atau menemui masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.